Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara memotong pola pada kain ya. Nah, untuk polanya sudah saya siapkan dan untuk kainnya sudah saya siapkan, sudah saya letakkan juga polanya pada kain seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, untuk modelnya seperti yang digambar ini ya. Potongan pinggang, resleting belakang. Nah, kemudian lengannya itu menggunakan lengan balon seperti ini ya, menggelembung. Oke, nah jadi cara meletakkannya itu seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Mohon maaf sebelumnya, ini kainnya kusut ya, karena memang dari sananya itu kayak nggak dilipat-lipat teman-teman. Jadi pas dikasih ke saya itu kayak digulung-gulung gitu, jadinya kayak gini. Tapi tidak apa-apa, yang penting teman-teman fokus ke caranya ya. Ini saya tidak menyetrikanya dulu karena lama ya, jadi gak apa-apa lah, nanti setelah sambil dijahit sambil saya setrika supaya rapi. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk cara pemotongannya saja ya, perhatikan baik-baik. Oke, untuk lengan, nah ini adalah lengan ya. Nah, untuk pola lengannya ini kita potong-potong seperti ini. Nah, sebelum kita meletakkan pola untuk kainnya, ini kain kita lipat dua ya, seperti ini tuh. Kainnya kita lipat dua seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini pola lengan ya, pola lengan semuanya. Ini tadinya pola lengannya itu menyatu, kemudian kita potong-potong seperti ini ya, jadi 4 bagian. Jadi 4 bagian karena akan dibuat lengan balon. Nah, untuk jarak renggangnya ini perhatikan baik-baik. Ini sesuaikan selera, jika lebih renggang maka akan lebih menggelembung lagi, lebih banyak lagi ya nanti kerutannya. Nah, sebagai contoh untuk jaraknya itu saya kasih kurang lebih sekitar 6 cm. Yang ini juga sama ya, 6 cm semuanya, 6 cm. Dapat dipahami ya? Nah, seperti ini teman-teman. Untuk polanya ini belum dengan kampuh jahitan. Dapat dipahami, ini pola lengan kita buat seperti ini. Paham ya? Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pola bajunya perhatikan baik-baik. Ini pola baju bagian belakang dan ini pola baju bagian depan. Nah, karena ini resleting belakang, jadi bagian belakang kita simpan pada belahan kain seperti ini ya, tuh. Kita simpan pada belahan kain seperti ini untuk pola bagian belakang. Jangan lupa kita lebihkan 3 cm untuk resletingnya. Nah, 3 cm seperti ini ya, dapat dipahami. Oke, nah untuk bagian depan, karena ini resleting belakang, jadi bagian depan itu untuk polanya kita letakkan pada sisi lipatan kain. Nah, seperti ini ya. Pola depan, potongan bagian atasnya itu kita simpan pada sisi lipatan kain seperti ini teman-teman. Dapat dipahami sampai sini? Nah, kemudian untuk bagian potongan bawah kita letakkan seperti ini ya. Nah, jadi untuk bahan atau kain yang digunakan itu 2,5 meter dengan lingkar badan 100 cm, untuk panjang bajunya 130 cm. Nah, jadi ini saya sengaja meletakkannya seperti ini karena supaya cukup ya mengirit bahan. Kalau lebih leluasa bisa 3 meter teman-teman, untuk lingkar badan 100 cm ya. Dan untuk panjang bajunya sekitar 130 cm. Nah, untuk potongan bagian bawah kita letakkan seperti ini. Ini untuk bagian depan nantinya, ini disimpan pada sisi lipatan kain. Nah, ini bagian pinggang yang ini ya, ini ke bawahnya makin besar. Nah, sedangkan untuk bagian belakang ini kita letakkannya terbalik seperti ini. Cara ini tidak apa-apa digunakan ya, kebalik. Jadi bagian depan pinggangnya ke sini, bagian belakang pinggangnya di atas seperti ini ya. Cara ini tidak apa-apa, asalkan menggunakan kain polos. Kalau kain bermotif jangan seperti ini, harus sesuai dengan motifnya. Jika motifnya ke atas maka ke atas semua ya, dapat dipahami seperti itu. Nah, untuk potongan bagian bawahnya yang bagian belakang itu karena memakai resleting belakang, nanti resleting belakangnya itu kurang lebih nanti dibuat sampai potongan pinggang, melebihi potongan pinggang ya. Jadi sekitar segini teman-teman, supaya nanti pas bajunya dipakai itu lebih mudah teman-teman memakainya ya. Nah, jadi untuk bagian belakang ini kita simpan pada sisi belahan kain seperti ini ya, tuh belahan kain. Kemudian ini kita lebihkan sekitar 3 cm nanti untuk jahitan dan untuk resletingnya juga ya. Nah, sampai sini dapat dipahami untuk cara meletakkannya. Bagian depan
potongan bawah bagian depan, potongan bawah bagian belakang. Nah, ini potongan atas bagian depan, ini potongan atas bagian belakang. Habis itu ini bagian lengan. Untuk lengan kita letakkan seperti ini ya, dapat dipahami. Nah, untuk lengan nanti kita memotongnya itu tidak mengikuti pola ke sini ya, tapi dari sini kita lebih naik, lebih cembung teman-teman ke atasnya. Nah, ini akan saya potong dulu supaya lebih paham, nanti akan saya jelaskan. Oke, seperti ini teman-teman untuk polanya. Ini sudah selesai saya potong ya. Nah, ini tinggal ini saya ambil dulu ya untuk potongan-potongannya. Saya pisahkan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk pola lengan, pola baju bagian belakang, pola baju bagian depan, kemudian ini untuk potongan bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Ini sudah selesai saya potong. Nah, untuk pola lengan saya jelaskan ya supaya teman-teman paham. Untuk bagian bawah, nah bagian bawahnya ini teman-teman, ini kita tambah 1,5 cm untuk kampuh jahitan. Ini nanti memakai bantangan yang panjangnya itu sekitar 10 cm karena dibuat panjang untuk bantangannya. Tapi di sini pemotongan bagian kain-kain utamanya saja ya, untuk bantangan belum saya potong. Seperti ini, 1,5 cm. Bagian samping 1,5 cm, bagian sini juga sama, sampingnya 1,5 cm. Bagian atas lengannya, nah seperti ini teman-teman, perhatikan baik-baik. Di bagian sini 1,5 cm. Nah, ke bagian sini kita buat lebih cembung. Seperti ini ya. Jangan ngikutin pola untuk lengan balon, jangan ngikuti pola ke sini, nantinya jelek hasilnya teman-teman. Nah, tapi kita buat lebih cembung ke atas seperti ini. Lalu ke sini ngikutin lagi pola. Paham ya? Seperti ini teman-teman caranya. Nah, sebagai contoh kurang lebih, ini saya kira-kira, karena kalau teman-teman sudah bisa, tinggal teman-teman kira-kira saja. Tapi ini sebagai contoh, perhatikan baik-baik. Dari atas pola yang ini ya, ke sana itu kurang lebih, penambahannya itu sekitar 10 cm. Nah, 10 cm ini bisa kita tambah jadi 12 cm, tidak apa-apa teman-teman. Karena biasanya makin kita renggangkan ini ya, yang potongannya itu, makin kita renggangkan, maka ke atasnya itu kita nanti otomatis makin naik teman-teman, makin cembung lagi. Jadi pokoknya disesuaikan saja seperti ini, paham ya? Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Kemudian untuk pola bagian belakang, potongan atas bagian belakang seperti ini. Nah, ini resleting kita tambah 3 cm untuk resletingnya. Bagian bawah 1,5, bagian samping 1,5, kerung lengan 1,5 cm, bahu, kerung leher 1,5 cm untuk bagian belakang. Nah, sedangkan untuk potongan atas bagian depan, bagian bawahnya ini 1,5 cm, bagian samping 1,5 cm, bagian kerung lengan 1,5 cm, bagian bahu, kerung leher 1,5 cm. Nah, untuk potongan bagian bawahnya, untuk bagian belakang dulu seperti ini ya. Karena tadi polanya itu kurang panjang, jadi polanya itu ada 120 cm. Sedangkan yang saya buat itu sekitar 128 cm sampai dengan 130 cm untuk panjang bajunya. Jadi untuk bagian bawahnya, ini penambahannya dari pola ke bawah ini cukup panjang karena untuk penambahan kurangnya tadi beserta dengan kampuh jahitan. Paham ya? Nah, jika polanya itu pas, maka cukup kita lakukan penambahan untuk lipatan bawah baju saja sebanyak 4 cm atau 3 cm, disesuaikan. Dapat dipahami ya? Nah, jadi untuk bagian potongan bawah bagian belakang, bagian sampingnya yang sisi yang lurus 3 cm karena ada resleting di belakangnya 3 cm seperti ini ya. Nah, untuk penambahannya ini ke bawah. Nah, sebagai contoh karena ini tadi kurang ya. Nah, ini saya tambah sekitar 12 cm teman-teman, 12 cm seperti ini ya. Nah, bagian samping 1,5, ke sini 1,5, bagian pinggangnya 1,5 untuk potongan bawah bagian belakang. Nah, sedangkan untuk yang depan seperti ini sama ya, karena polanya ini juga kurang untuk bagian depan teman-teman.
Ini sama ya, penambahannya 12 cm karena kurang tadi ya. 12 cm ini sudah berikut dengan kampuh jahitannya. Nah, bagian sampingnya 1,5 cm seperti ini ya. Nah, kenapa ini makin besar ke bawah? Karena ini sengaja ya saya maksimalkan untuk kainnya, biar lebih besar aja ke bawahnya teman-teman. Tapi kalau sesuai standar, dari atas ke bawah 1,5 cm. Dapat dipahami? Nah, seperti itu teman-teman bagian sampingnya ya. Nah, kemudian bagian pinggangnya 1,5 cm juga di sini ya. Nah, untuk bagian depan karena ini di sisi lipatan kain, jadi tidak perlu melakukan penambahan, dipaskan saja. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini dapat memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ya. Dan mudah-mudahan teman-teman jika ada yang membuat dengan model yang sama, teman-teman bisa mencontohnya seperti ini ya. Oke, nah untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.